Selamat datang kembali. Bersama kita hari ini adalah Alastair Crooke, mantan diplomat Inggris dan Uni Eropa. Terima kasih banyak Steph hadir dalam program ini. Back on the program. So we're searching for bad Arcesis, bad that's in you and both. So you wrote this article. Jadi, Andy menulis artikel berjudul Tanda-Tanda Eng Sudah Temong, di mana Anduis Risk kengkin terjemahan perang lain milik Iran. Artikel itu diterbitkan di Substack Conflicts Forum Anda. Kami akan menyertakan tautannya di deskripsi, dan saya harap orang-orang berlangganan, karena itu adalah salah satu artikel yang sangat bagus. Namun, kita juga telah melihat pihak lain mencoba memprediksi apa yang mungkin dilakukan Amerika Serikat selanjutnya. Ada yang memperkirakan bahwa setelah Venezuela, mereka mungkin akan beralih ke Kolombia. Ada pula yang mengatakan Kuba lebih mungkin menjadi target. Mereka bahkan bisa menyerang Meksiko atau mencoba merebut kembali terusan Panama. Beberapa orang menyoroti Afrika dengan pengeboman di Nigeria. Yang lain khawatir tentang Greenland, lebih dekat ke rumah di Eropa saya kira. Tapi kita juga punya hal ini. Selain persaingan kekuatan besar dengan Tiongkok atau Rusia, banyak yang memperkirakan, seperti yang Anda tulis, bahwa Iran bisa berada di puncak daftar perang yang paling mungkin terjadi tahun ini. Mengingat Netanyahu baru-baru ini berada di Florida, dan tentu saja by step-statter perang lain dengan Iran. Kami segini bahas di sini. Ruwai the two perang berikutnya berigina dari perang perang lain dengan Iran. Well, I would just say, Baik, saya hanya ingin mengatakan, pertama-tama dan Anda sudah menggambarkannya dengan sangat baik. Saat ini ada perasaan dari pihak Amerika Serikat, setelah konferensi pers Trump yang agak aneh itu, bahwa kini ada ancaman yang cukup jelas, terutama terhadap Kuba. Negara yang terhadapnya Menteri Luar Negeri tampaknya memiliki dendam lama. Dia orang Kuba dan berasal dari Miami, Florida, tempat banyak orang Kuba tinggal. Dan tentu saja, Kolombia juga tampaknya masuk dalam daftar, begitu pula Meksiko. Apa yang akan kita lihat? Apa yang akan terjadi di Venezuela juga belum begitu jelas. Saya baru saja berbicara dengan teman-teman di Venezuela 1 atau 2 jam yang lalu. Dan tampaknya saat ini, yang saya coba jelaskan adalah, situasinya hampir persis mengikuti pola yang sama seperti yang terjadi di Suriah. This is the model for what happened in Venezuela. Ini adalah model untuk apa yang terjadi di Venezuela. Seperti yang Anda ingat, yang terjadi dengan Assad adalah, pertama-tama, dia didesak oleh negara-negara Teluk, oleh Qatar dan UAE, untuk memutuskan hubungannya dengan Hezbollah dan Iran, serta bergerak ke arah barat. Dan dia memang melakukannya, tetapi secara bertahap. Pada saat yang sama, Qatar bekerja sama dengan Rusia dan Turki. Dan tentu saja kemudian terjadi penggulingan Assad yang berlangsung sangat cepat. Dia disingkirkan dari kursi kepresidenan, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Dia begitu saja menghilang. Sekarang dia berada di Moskow. Namun hal utama yang ingin saya sampaikan adalah, ini semua merupakan bagian dari model baru yang diumumkan Trump pada bulan Mei di Riyadh. Ini benar-benar model bisnis baru dalam berpolitik. Di Suriah, hal itu seperti menyingkirkan CEO dari sebuah perusahaan besar dan kemudian melakukan pembelian manajemen. And then having a management buyout. And that's really what we've been seeing in Venezuela. Dan itulah yang benar-benar telah kita lihat di Venezuela. Pertama-tama, Maduro telah ditangkap dan dicopot. Lalu tak lama kemudian muncul berjalan-jalan di New York. Kemudian Wakil Presiden Delcy Rodriguez kini telah mengundurkan diri menjadi penjabat presiden, dan selama periode ini ia juga berhubungan dengan Qatar. Ia telah berbicara, dan saudaranya juga memiliki hubungan lama dengan Qatar dan keluarga kerajaan di sana. Serta tampaknya saya memiliki kepentingan bisnis di sana. Tampaknya sangat mungkin bahwa inilah perang yang sedang diatur oleh Qatar. Surat yang baru saja ia tunjukkan dan tulis tentang keinginannya untuk hubungan baik dengan Amerika Serikat dan dengan semua pihak lainnya, memiliki jejak tangan dari surat Jolani. Isinya persis sama. Has the fingerprints of Jelani's letter. It's exactly the same paragraphs in it which are identical.
Faktanya, ada paragraf-paragraf di dalamnya yang identik, mungkin berasal dari tim produksi yang sama di Doha seperti yang pertama. Dan sekali lagi, tampaknya mereka telah dibeli, atau, jika mau, pihak manajemennya, yakni Lembaga Pertahanan dan Keamanan, yang dibeli. Dengan pengecualian orang-orang Kuba, para pengawal, semuanya terbunuh. Semua 32 orang Kuba dibunuh oleh orang Amerika ketika mereka datang untuk menangkap Maduro. Dan ini adalah kebuntuan yang sama dan ramalan yang sama, menurut saya. Sama seperti Suriah yang telah berubah menjadi, jika mau negara gagal, itu tidak berhasil. Giuliani tidak memimpinnya. Pembunuhan etnis masih terjadi secara teratur. Tempat itu sangat berbahaya, dengan pihak lain ikut campur. Israel di satu sisi, Turki di sisi lain. Itu adalah negara gagal. Turks on the other side. It's a failed state. And what you have is you have a president. Dan yang terjadi adalah seorang presiden di Venezuela yang memiliki koneksi yang tepat. Di satu sisi, ia sangat terhubung dengan kalangan bisnis, para pemilik tanah, para pemimpin bisnis di Caracas, dan industri minyak. Ia juga menjabat sebagai menteri minyak. Orang-orang Amerika sedang menyiapkan delegasi dari Wall Street untuk datang dan bagaimana cara mengambil alih industri minyak di Venezuela dalam waktu dekat. Namun tampaknya tidak ada rencana kedua. Tampak seperti Gabasmi, semalam ikatan bisnis. Bagaimana kita membagi hasilnya? Gimana kita membayar manajemen, pertahankan manajemen yang ada, menempatkan manajer kita sendiri, meng-CEO, dan perusahaan akan berjalan baik lagi. Dan tampaknya inilah hal yang seming mereka usulkan. And this is the same thing it seems that they're proposing. It looks as if Rodriguez. Sepertinya Rodriguez tidak ada rencana yang jelas. Orang-orang Amerika hanya akan menyerahkannya kepadanya, dengan asumsi bahwa koneksi bisnisnya dan hubungan baiknya dengan pasukan keamanan sudah cukup, sehingga tidak perlu dijalankan langsung oleh Amerika dari Washington. Namun, seperti yang telah kita lihat di Suriah, ternyata ada kelompok-kelompok saingan dan gagasan lain. Salah satunya adalah Diosdado Cabello, yang pernah menjadi kepala keamanan, kepala intelijen. Ia, jika beli syarat contoh dari Ukraina adalah seperti Budanov, Algojo, kepala dinas intelijen dan keamanan. Dan kini ia telah kembali. Ia dulu bersama Maduro, lalu pergi ke Kuba. Ia sangat dekat dengan orang-orang Kuba. Ia radikal. Ia seorang revolusioner. He's radical, he's a revolutionary, and he's now back. And he has great support from his. Dan sekarang dia telah kembali dengan dukungan kuat dari mantan rekan keamanan dan intelijennya. Nah, untuk saat ini dia tidak banyak bicara. Saya mendengarkannya pagi ini. Ya, kita akan melawan musuh. Kita akan melawan musuh dan invasi mereka. Kita harus lihat nanti. Lalu ada juga milisi lain di seberang perbatasan. Saya pernah berada di Kolombia selama 3 tahun, jadi saya tahu FARC dan ELN. Mereka semua bersembunyi di hutan di sana, tempat yang sulit untuk dikendalikan. Jadi kita harus lihat nanti. Namun ini bisa menyebar. Maksud saya ini bisa menyebar seperti seluruh Amerika Latin hingga ke Meksiko dan Kolombia. Trump sudah mengancam presiden dan pihak lain serta Kuba yang hampir pasti menjadi sasaran saat ini. Certainly in the sides at the moment. So then let's return to Iran. Jadi, mari kita kembali ke Iran dan apa yang sedang terjadi di Israel. Untuk memberi sedikit konteks sebelum saya membahas artikel yang kamu sebutkan, pertama-tama, situasi Netanyahu memburuk cukup drastis selama periode ini. Maksud saya, dia seperti Houdini. Semua orang memprediksi kejatuhannya, bahwa kariernya sudah berakhir, tetapi entah bagaimana dia selalu berhasil lolos dan keluar dari kesulitan. Namun sekarang situasinya semakin menekan. Bukan hanya kasus-kasus korupsi yang sudah berlangsung lama dan persidangannya masih berjalan, tetapi juga pendapat hukum secara umum di kalangan pengacara Israel, bukan hanya menurut saya, adalah bahwa jika kasus-kasus itu diselesaikan sampai akhir, dia akan dinyatakan. Dan mungkin itu berarti dia harus masuk penjara. Tapi kemudian muncul serangkaian serangan baru, atau masalah jika Anda mau, yang berasal dari apa yang disebut KHG. Ini adalah skandal dalam istilah Israel di mana telah terungkap dan sekarang tidak benar-benar diperdebatkan lagi bahwa setidaknya 3 anggota lingkaran dalam Netanyahu di kantor Perdana Menteri menerima bayaran dari Doha, dari Qatar.
Dan tentu saja, hal itu tidak jelas. Pertanyaannya adalah, jika mereka itu bayar tangan olsun. Kita semua tetap ginyainer net angith, pergi ke Miami Gurus, di hotel 4 Seasons milik Qatar di Miami. Jibart tervik smart to newbies. But the question is, well, what was the return on this money? What were the Qataris asking for? What did they want? Apa yang diminta oleh pihak Qatar? Apa yang mereka inginkan sebagai imbalan atas pengeluaran ini? Tidak ada yang tahu. Dan pertanyaan kedua adalah, benarkah Netanyahu tahu? Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Dan jika dia tahu, mengapa dia tidak melakukan sesuatu? Jika dia tidak tahu, mengapa tidak? Dan bukankah seharusnya dia mengundurkan diri? Sekarang hal ini telah ditanggapi dengan cukup serius oleh orang-orang yang berpengaruh. Maksud saya, Bogi Ya'alon, yang pernah menjadi Menteri Pertahanan, dan bahkan Naftali Bennett, yang kemungkinan besar akan menjadi Perdana Menteri Israel berikutnya. Mereka menggunakan kata-kata yang jarang terdengar. Mereka berbicara tentang pengkhianatan. Dan karena itu, ada tekanan. Mereka juga menambahkan tentu saja bahwa hal ini harus diselidiki dan ditangani secara hukum. Namun ini adalah bahasa yang sangat-sangat beracun di Israel, sangat beracun. Dan hal ini memecah belah masyarakat. Tokoh-tokoh penting, pemimpin oposisi, dan orang-orang seperti Ya'alon serta lainnya menyebutnya sebagai pengkhianatan. Jadi dia berada dalam masalah besar dan membutuhkan jalan keluar. Ini adalah salah satu masalah yang ia perkirakan akan dihadapi di Mar-a-Lago, karena ia telah melakukan penjajakan di dalam partai Likud, dan partai itu sedang memanas dengan anggapan bahwa program Amerika untuk Gaza merupakan kekalahan bagi Israel. Mereka mengatakan, jika mereka akan mulai membangun kembali Gaza, yang merupakan keinginan Trump, Witkoff, dan Kushner, bangunlah terlebih dahulu, bentuk semacam pemerintahan teknokratis, dan hanya di akhir perlu cuti Hamas. And only at the end disarm Hamas. The Likud people are saying, come on, look what's going to happen. Orang-orang Likud berkata, ayo, lihat apa yang akan terjadi. Kita akan melihat pasokan masuk ke Gaza. IDF harus mundur ketika proses pembangunan kembali dimulai. Orang asing datang untuk melakukannya. Akibatnya, IDF akan dibatasi. Dan pada akhirnya, kita bahkan tidak tahu apakah Hamas tidak akan tetap bersenjata. Ini adalah pemulihan Hamas, bukan kekalahan Hamas. Saya hanya menyampaikan apa yang dikatakan oleh pihak Likud dan pendapat Netanyahu tentang hal ini. Jadi sebenarnya, dia mempertort mismatches toward the sisters that stack ninyum jiwa krisis yang tos pomeni. Dan beberapa orang itu, Israel watain. Wada berani's, kembodal exewa. Because, first of all, it's popular. I mean, Israel is now. Maksud saya, kamu tahu, Israel sekarang, kalau melihat media berbahasa Ibrani, mereka sangat bersemangat tentang apa yang terjadi di Mar-a-Lago. Karena di Mar-a-Lago, mereka berhasil menarik Amerika ke dalamnya. Dia mendapat lampu hijau untuk menyerang Iran, tidak diragukan lagi. Kamu bisa membacanya di mana saja di media yang berwibawa, tanpa pengecualian. Dia mendapat lampu hijau dari Trump untuk serangan lain terhadap sistem rudal balistik, atau komponen nuklir. Jadi itu sedang berjalan. Kemarin hari Minggu adalah hari kabinet, dan ada rapat-rapat kabinet yang berlangsung, dan laporan menyebutkan bahwa mereka melakukan simulasi perang dengan Iran. Mereka sudah melakukan simulasi perangnya. Tapi semua tanda-tanda awalnya sudah jelas terlihat. Pada saat yang sama ketika peristiwa di Mar-a-Lago terjadi, apa yang kita lihat? Tiba-tiba, demonstrasi mulai muncul di Irak. Kamu tahu, saya tidak percaya pada kebetulan, dan saya tahu sedikit tentang alasan mengapa hal itu terjadi. Sebagian besar demonstrasi ini dipicu dari luar. Mereka kebanyakan terjadi di kota-kota kecil, bukan di kota besar, dan banyak di antara mereka yang bersenjata. Ada bukti yang sangat jelas bahwa orang-orang bersenjata datang dan mencoba memaksa para pedagang menutup toko mereka. Seorang pemilik toko asal Mesir mencoba menolong mereka, dan terjadi baku tembak. Dia tewas, dan yang lainnya juga tewas. Hal-hal seperti itulah yang terjadi. Ini tidak ada hubungannya dengan jenis protes yang pernah kita alami di tahun-tahun sebelumnya, mungkin. In earlier years, perhaps. These are clearly orchestrated. Clearly, MEK
Semua ini sepenuhnya terorganisir, sepenuhnya oleh MIK, dan kali ini semuanya berkaitan dengan Pahlavi, serta upaya untuk mengembalikan keluarga Shah berkuasa. Tampaknya begitu. Meskipun, seperti yang bisa dibayangkan, di antara orang Iran sejati hampir tidak ada dukungan bagi putra Shah untuk kembali megang jabatan. Ini sebenarnya semacam fantasi ala Amerika. Bagaimanapun, hal itu sedang berlangsung. Lalu ada serangan terhadap mata uang. Secara paralel, ada serangan terhadap rial. Nilai rial sedang jatuh. Itulah sebabnya beberapa orang berdemonstrasi, karena terjadi penurunan besar dalam nilai rial. Namun jelas seperti biasa, seperti halnya dengan Rusia ketika tekanan meningkat dan rubel diserang, semuanya diatur dari London dan Washington. Dan yang satu ini jelas diatur dari Dubai, karena di sanalah semua para pedagang berada. Inilah tempat bisnis dengan Iran dilakukan, dan tidak terlalu sulit untuk mengelola kejatuhan mata uang. Lalu muncul semua artikel surat kabar yang mengatakan, oh ya, Iran bekerja sama dengan Al-Qaeda, dan kita akan memiliki sel-sel tidur yang akan diaktifkan, dan seterusnya. Mereka bahkan tidak repot-repot menjelaskan fakta bahwa Al-Qaeda dan Iran, dalam praktiknya, telah menjadi musuh mematikan selama ini. Gagasan bahwa Iran akan mengoperasikan ISIS atau Al-Qaeda adalah omong kosong total. Tapi ada bagian terakhir, jika boleh dikatakan, tanda awal bahwa perang akan datang. Dan itu adalah hari ini, di media Israel mereka mengatakan sudah selesai, sudah terlambat, sekarang kalian sudah terlambat. It's done. It's too late. You're too late now. The deadline was the 31st of December. Batas waktunya adalah tanggal 31 Desember, dan sekarang sudah terlambat. Seharusnya kamu sudah melucuti senjata Hezbollah pada saat itu, tetapi hal itu belum terjadi. Sekarang mereka mengatakan akan datang dan menyerang Hezbollah serta melucuti mereka secara militer, dan orang-orang Amerika telah memberi lampu hijau untuk itu. Hal itu cukup jelas, karena memang sejak dulu begitu, saya ingat bertahun-tahun lalu, CIA mengatakan kepada saya bahwa jika ada serangan terhadap Iran oleh Amerika, mereka harus terlebih dahulu menonaktifkan Hezbollah dan kelompok Palestina di tepi barat serta Gaza, agar Israel tidak berperang di 3 front sekaligus dan bisa sepenuhnya fokus pada Iran. Jadi semua langkah pendahuluan ini sudah disiapkan. Dan saya kira pertanyaan yang Anda ajukan, yang juga menjadi bagian dari artikel itu adalah mengapa Netanyahu perlu mencari jalan keluar. Dan Anda tahu perang dengan Iran itu populer. Di Israel maksud saya, mayoritas orang akan mendukungnya. Perang itu juga populer di Amerika Serikat dan di beberapa bagian Eropa. Kongres hampir pasti akan menyetujuinya, begitu juga banyak pemerintahan Eropa. Jadi ini bisa dibilang adalah jalan keluarnya. Ketika disaingi dan nutup dan semuanya mesgeram raith, jadi semua jum, meskipun ada berperang greng di berbagai front melawan greng taliun. Pateredi, isem berang itu perang dan bertemer jelik. Selesai. They are incomplete. And the Israelis are saying, look, whether it's... Dan orang-orang Israel berkata, lihat, entah itu Suriah, Lebanon, atau Gaza, kalian sebenarnya belum menyelesaikan pekerjaannya. Maksud saya, kalian mungkin telah melemahkan musuh-musuh Israel, tentu saja, tetapi kalian belum menuntaskannya. Jadi apa yang akan kalian lakukan? Entah kalian mundur dan kembali ke belakang, atau kalian naik ke atas. Saya pikir situasinya lebih rumit dengan Tuan Trump, seperti biasa. Dalam kasus Amerika, sebenarnya ada 2 unsur di dalamnya. Salah satunya adalah bahwa Trump kini berada di bawah tekanan besar dalam hal sistem keuangan dan ekonomi, sehingga dia mencari cara apapun yang bisa dia temukan. Salah satu alasan terkait Venezuela tentu saja adalah karena mereka ingin semua cadangan Venezuela dihargai dalam dolar. Mereka tidak ingin ada lagi penurunan nilai dolar. Jadi apa yang akan mereka lakukan? Apa yang membuat Trump khawatir? Ia juga khawatir tentang apa yang terjadi di MAGA, Make America Great Again. Ruang politik populer di kalangan Republikan muda dan kini semakin juga di kalangan Demokrat merasa tidak senang dengan kedekatan Amerika dengan Israel, dengan kebijakan Israel, dan dengan apa yang terjadi di Gaza.
Dalam arti yang sangat serius, gambar-gambar yang keluar dari Gaza benar-benar membangkitkan semangat kaum muda. Hal ini juga terjadi di sini, di Italia. Orang Italia mengatakan kepada saya bahwa Gaza benar-benar mengubah lanskap politik. Dan yang mendorong perubahan ini adalah kaum muda, generasi Z, atau Z jika ingin disebut begitu. Mereka inilah yang mendorongnya. Kaum muda hingga usia 35 atau 40 tahun, mereka inilah yang tidak puas dengan kebijakan yang ada. Dan karena itu, terjadi perpecahan. And so it's split. And I think that what's happening is Saya pikir yang sedang terjadi adalah bahwa kelompok lama di Partai Republik, kaum establishment, jika boleh dikatakan begitu, para Republikan tradisional yang merupakan elemen cukup besar di puncak partai, ingin agar kelompok MAGA dikalahkan. Mereka ingin kelompok itu dilemahkan supaya bisa kembali mengambil kendali penuh atas partai. Mereka merasa takut terhadap semacam populisme organik yang sedang bangkit di Amerika, baik di kanan maupun di kiri. Mereka ingin mencoba menahannya, mengembalikannya ke bawah kendali seperti sebelumnya dengan menguasai media dan sumber daya. Jadi mereka memperkenalkan gagasan pemecah belah ini ke dalam situasi mencoba melemahkan dan menghancurkan MAGA dengan mengatakan, entah kamu mendukung Israel atau kamu antisemit, dan antisemitisme kami tidak akan terima. And anti-Semitic, we won't accept it. So there's a war on Tucker Carlson and others who they say. Ada upaya melawan Tucker Carlson dan beberapa orang lain yang disebut-sebut bersalah membuat pernyataan antisemit, meskipun hal itu sangat dibantah olehnya dan oleh pihak lain. Mereka mencoba menggunakan isu ini untuk memecah kelompok populis muda MAGA, terutama menjelang pemilu paruh waktu, ketika kelompok lama, para tokoh partai lama, dan para penyumbang besar, para donor besar yang telah lama mendukung partai, sedang bekerja sama. Mereka ingin muncul kandidat baru untuk pemilu paruh waktu, dan mereka ingin gerakan America First lenyap serta Trump dilemahkan. Mereka berasal dari kelompok Sea Island yang menentang Trump, kelompok gabungan Unipartai, Carter Group, yang menentangnya pada tahun 2016. Dan sekarang mereka ingin menghidupkan kembali hal itu. Mereka ingin melakukannya. Jadi yang terjadi adalah, menurut saya, Trump telah melakukan dua hal. Trump pertama-tama ikut dalam perdebatan ini. Jelas sekali, pada pertemuan di Mar-a-Lago dengan pihak Israel dan Netanyahu. Maksud saya, dia memberikan, saya tidak akan menyebutnya dukungan karena itu bukan kata yang tepat. Dia menunjukkan kasih yang tulus terhadap Israel. Maksud saya itu sangat jelas, bukan tanpa sadar. Namun pada saat yang sama, dia juga memberitahu bahwa ada perbedaan pendapat dengan Israel tentang Gaza, tentang waktu yang berkaitan dengan Gaza, serta tentang aneksasi dan para pemukim di tepi barat. Jadi sebenarnya dia sedang mengatakan, mencerminkan apa yang coba dilakukan Vance untuk mencari jalan tengah dengan mengatakan bahwa tidak apa-apa mengkritik Israel jika memang pantas, dan itu bukan antisemitisme. Antisemitisme itu hal yang berbeda. Sekarang Netanyahu dan para donor besar di Amerika, mereka tidak bisa membuat pembedaan seperti itu. You can't make this division. You have to make it complete. Kamu harus membuatnya lengkap. Jika kamu ingin menghindari disebut antisemit, kamu harus mendukung Israel sepenuhnya. Kamu tidak bisa mengkritiknya dan tetap mengatakan bahwa kamu bukan antisemit. Jadi, mereka berusaha menekan kita dengan sangat keras. Menurut saya, Trump mencoba mencari semacam solusi yang bisa memberi ruang bagi orang-orang MAGA untuk dibawa kembali ke dalam sistem politik, dengan melibatkan mereka jika kamu mau mencari kompromi. Ya. Kita tidak apa-apa mengkritik apa yang terjadi di Gaza. Itu bukan antisemit. Tapi kamu tetap harus mendukung Israel tanpa syarat. Negara Israel harus didukung. Dan ada banyak menawarkan terjadi selanjutnya. Kamu tahu masa depan dan Omega. Siapa yang memimpinnya? What is the future of the MAGA? Who's going to lead it? Who's going to inherit the MAGA group? Siapa yang akan mewarisi kelompok MAGA, jika ada? Dan apakah kelompok itu bisa dikendalikan oleh kubu lama, kaum Republik Klub Negara? Bisakah mereka mengendalikannya? Pertanyaan-pertanyaan itu sedang diajukan, dan sebenarnya belum ada jawabannya.
Secara pribadi, ini hanya pandangan saya. Saya rasa sangat kecil kemungkinan kubu lama bisa melakukannya. Maksud saya, orang-orang ini sekarang sudah benar-benar bagaimana politik bekerja. Bagaimana ada calon palsu atau dua calon palsu. Dan para pemimpin partai menatang seolah Anda pilihan, padahal sebenarnya tidak. Dan begitu mereka memahami itu, begitu mereka mengetahuinya, Anda tidak bisa benar-benar imam semula. Once they understand that and they know it, you can't really put it back in the bottle. I don't think it's very easy to put it back in the bottle. Saya rasa tidak mudah untuk mengembalikannya seperti semula. Jadi, itu cerita yang cukup panjang tentang mengapa kita mungkin akan berperang dengan Iran. Dan sebenarnya saya bahkan belum menyebut Iran atau apakah mereka merupakan ancaman. Saya hanya berpikir sebaiknya, demi kelengkapan, saya jelaskan apa yang Netanyahu katakan kepada Trump agar dia mengatakan hal itu. Dia berkata, lihat, dia menghindari melakukan apa yang selalu dia lakukan di masa lalu. Dia tidak berkata, lihat, Iran hanya beberapa minggu lagi dari memiliki bom, 6-8 minggu. Dia sudah mengatakan itu selama 25 tahun, sebulan lagi, 2 bulan, 6 minggu. Dia benar-benar meninggalkan itu. Dia berkata, tidak, ancamannya sangat berbeda. Yang terjadi adalah orangnya membangun kembali sistem pertahanan mereka, pertahanan rudal mereka, pertahanan udara mereka. Missile defenses, the air defenses, they're constructing a completely new. Mereka sedang membangun doktrin pertahanan yang benar-benar baru. Sebuah sistem baru yang akan memberikan perlindungan penuh terhadap wilayah nuklir strategis mereka. Mereka akan menutupi semua itu dengan sistem pertahanan rudal yang baru. Jadi, jika mereka berhasil, kita tidak akan bisa menyerang, bahkan jika kita memiliki intelijen bahwa mereka sedang bergerak menuju pembuatan bom. Kita tidak akan bisa menghancurkannya karena sistem pertahanan mereka. Itu berarti kita hanya memiliki jendela waktu yang sangat sempit sekarang untuk menghancurkan sistem rudal mereka agar kita setidaknya tetap memiliki opsi untuk menyerang lokasi nuklir mereka. Ini adalah perubahan taktik yang sepenuhnya baru. Ini mengatakan bukan soal nuklir, ini soal rudal. Kita harus menghancurkannya. Dan Trump tampaknya berkata, baik, ya saya setuju, oke, lampu hijau. This is interesting that the domestic Menarik bahwa perselisihan dalam negeri di AS seputar America First, kritiknya, perpecahan di dalamnya, jelas sangat terkait erat dengan Israel. Jadi menarik bahwa hal ini bisa menjadi faktor yang mendorong perang lain dengan Iran. Namun saya ingin bertanya, seperti apa sebenarnya perang semacam itu? Karena hal ini agak membingungkan bagi banyak orang. Apa sebenarnya tujuan yang ingin dicapai? Perang yang berkepanjangan tentu bukan hal baik, akan dibutuhkan terlalu banyak rudal pencegat, dan Israel akan terkena dampaknya terlalu berat, seperti yang kita lihat sebelumnya. Apakah tujuannya serangan pemenggalan? Apakah untuk menghancurkan Iran atau perubahan rezim? Karena seperti yang Anda katakan, jika tujuannya perubahan rezim, bukan berarti mereka sudah memiliki sesuatu yang solid untuk menggantikannya. Sebagai contoh, di Ukraina, saya pikir hal ini dilakukan dengan baik. Mereka mengambil alih dinas intelijen dengan cukup cepat. Mereka membantu mengendalikan siapa yang akan masuk ke pemerintahan dan siapa yang akan dikeluarkan. Kita melihat pengendalian militer, pemisahan ekonomi dari Rusia, pembersihan budaya, pengendalian media, dan masyarakat sipil. Dan dengan perang melawan Rusia, AS dapat menampilkan dirinya sebagai pihak pembela. Jadi apapun yang telah dilakukan AS, setidaknya hal itu membantu melawan Rusia, yang merupakan ancaman langsung. Jadi sepanjang waktu, langkah-langkah itu dijalankan dengan sangat baik. Namun dengan Iran, tidak jelas apa sebenarnya tujuan perang tersebut. Apakah mereka akan mengalahkan seluruh angkatan bersenjata? Apakah mereka akan menjatuhkan pemerintah? Dan apa sebenarnya yang akan menggantikannya? Atau hanya untuk melemahkan, membongkar? Bagi saya, sankis energenis pedik bibslayathenstone grown. You know, that's why I started off with about Venezuela. Kau tahu, itulah sebabnya aku mulai dengan membicarakan Venezuela dan Suriah. Karena itu masih menjadi modelnya. Bukan hanya model Venezuela, tapi juga model Suriah. Dan pada dasarnya itu juga menjadi model untuk Iran. Jadi menurutku apa yang kamu sebutkan, ciri utama dari semua intervensi militer Amerika belakangan ini
adalah pemenggalan kepemimpinan. Kita melihatnya dengan sangat jelas di Yaman. Mereka mengatakan seperti yang dikatakan Haistaf saat itu, tujuan kami adalah memenggal kepemimpinan Houthi di Yaman. Dan itu bisa dilakukan dengan dua cara. Di Yaman, mereka mencoba melakukannya dengan cara membeli orang, menjanjikan uang. Mereka juga melakukan hal yang sama di Suriah. Mereka menjanjikan uang. Mereka juga melakukannya di Irak. Mereka menyuap Garda Republik di Irak, atau setidaknya sebagian besar dari mereka. In Iraq or the major battle. I know that, and they paid a lot of money for. Saya tahu itu. Dan mereka membayar banyak uang agar pihak lain menolak bertempur melawan orang Amerika. Jadi saya pikir kita akan, tidak ada yang tahu pasti bagaimana jadinya. Tapi saya rasa pihak Israel akan mencari intervensi besar dari Amerika untuk menghancurkan sistem rudal itu. Apa yang dibutuhkan? Saya membayangkan ini tidak akan seperti kamu tahu, Perang 12 hari, ketika pesawat-pesawat Israel tidak menembus wilayah udara Iran. Mereka berhasil merusak beberapa pertahanan udara lokal. Orang-orang yang sudah berada di tempat itu dibalik, dikirim ke Iran, dan mereka menargetkan sistem pertahanan udara yang lebih kecil dengan menggunakan senjata menengah, terutama. Lalu Amerika mencoba mengacaukan sistem radar yang lebih strategis dan menonaktifkannya. Semua itu dilakukan dengan rudal jelajah jarak jauh, rudal jelajah kecil jarak pendek, yang ditembakkan dari Irak atau dari Azerbaijan. Pertanyaannya adalah, apakah Amerika merasa cukup aman sekarang untuk menjalankan misi di wilayah udara Iran dan melakukan serangan? Saya rasa hal itu masih belum pasti. Dan saat ini, mereka sedang mencoba mencari tahu apakah mereka bisa melakukannya. Maksud saya ada sebagian orang yang, tahu kan, agak salah paham terhadap kami. Mereka melihat saja, apapun yang terjadi di Venezuela, pertahanan udaranya tidak berfungsi. Dan karena itu Amerika bisa berasumsi bahwa pertahanan udara Iran juga tidak akan berfungsi. Seperti yang bisa Anda lihat, itu omong kosong. Maksud saya, sistem mereka bahkan tidak sempat dinyalakan. Dan ada juga serangan siber di Venezuela yang mungkin memengaruhi mereka, sama seperti yang terjadi di Iran. Jadi saya pikir kita akan melihat serangan siber besar-besaran. Saya yakin mereka akan kembali ke cara itu. Maksud saya, dalam serangan 12 Juni, sangat jelas apa tujuannya yang sesuai kesepakatan dengan pemerintahan Trump adalah untuk membuat Iran runtuh. Itu, seperti yang sering dikatakan, adalah rumah kartu. Satu dorongan saja dan rumah kartu itu akan runtuh. Maksud saya seperti yang sudah Anda dengar, Rusia adalah rumah kartu, Venezuela adalah rumah kartu. Maksud orang-orang di Venezuela mengatakan itu kepada saya. Mereka terus mengatakan bahwa mereka yakin akan hal itu di lapangan. Dia berkata, kamu tahu, orang-orang Amerika yakin bahwa Kuba dan Venezuela itu war-dunties raftordi, dan saya ngelakukan dorongan kecil sejadul akan membuat semuanya runtuh. Dan hal yang sama terjadi dengan Iran. Saya pikir ada unsur di Israel yang sangat keras menentang pandangan itu. INSS, yang merupakan LSM pertahanan strategis, telah menulis dan mengatakan bahwa kedua jurnalis yang ada di sana tidak menemukan tanda-tanda pemberontakan terhadap pemerintah. Tidak ada tanda sama sekali. Ini adalah pernyataan dari pihak Israel, bukan dari saya. Dan mereka mengatakan tidak ada tanda-tanda itu, dan bahwa serangan tersebut salah sasaran. Tujuan dari serangan itu, yang berpusat pada perubahan rezim dan runtuhnya negara, tidak terjadi. Ketika komando tertinggi dipenggal, train the Mississippi for Upper Concord and Brine they very quickly produced new commanders, and it worked, and the action was about 12 hours when they were. Masalahnya berlangsung sekitar 12 jam ketika mereka tidak terlihat atau bingung, tetapi semuanya kembali ke posisi semula. Jadi inilah INS. Namun saya pikir, seperti yang saya katakan tentang Trump dan juga Netanyahu, pergi berperang dengan Iran adalah cara untuk berebut masa depan Israel. Sama seperti Trump sedang berebut masa depan Amerika Serikat dalam kaitannya dengan MAGA, dan apa yang akan terjadi setelah MAGA, atau ketika dia pergi. Jadi Netanyahu menempel di sana. Kaum kanan berkuasa dan semua pilar Israel yang dulu menopangnya
peradilan, Mahkamah Agung, militer, kepolisian, semuanya telah dilemahkan atau diambil alih oleh kubu kanan dalam arti luas. Kelompok nasionalis religius, para pemuka kecil. Dan merekalah yang menjalankannya sekarang. Mereka memiliki senjata dan mereka memiliki kekuatan militer. Weapons and they have a force, military force. And so, they elect. Jadi seperti yang kamu tahu, pemilu akan segera berlangsung tahun ini dan Netanyahu harus memenangkannya. Dan Likud juga harus memenangkannya. Karena mereka tidak akan begitu saja menyerahkan kekuasaan kembali kepada kelompok liberal Ashkenazi di Israel pada tahap ini. Mereka telah mengatur segalanya. Mereka berharap dapat menahan kasus-kasus terhadap Netanyahu, berharap tuduhan korupsi bisa dibatalkan, dan bahwa mereka bisa memenangkan pemilu. Lalu hal itu akan tertanam. Israel akan menjadi negara religius sayap kanan yang menggunakan halaha, dan orang-orang Palestina akan disingkirkan dari wilayah tersebut. Jadi maksud saya, inilah yang sedang dipertaruhkan. Salah satu hal yang saya coba katakan kepada orang-orang adalah, ya tidak apa-apa untuk melihatnya secara rasional, strategis, dan geopolitik. Rational, strategic way geopolitically. I mean, since I do geopolitics, I hear a lot. Maksud saya, karena saya berkecimpung dalam geopolitik, saya sering mendengar hal seperti itu. Ini bukan hanya soal apa yang bisa mereka peroleh dari perang. Dengarkan, Israel mungkin tidak mendapatkan apapun, bahkan bisa saja hancur dalam perang. Kita tidak tahu pasti, tetapi alasannya berbeda. Alasannya berkaitan dengan momentum, kebutuhan, momentum, dan semangat untuk perang ini pada dasarnya bersifat eskatologis. Ini adalah janji Tuhan bahwa mereka akan memenangkan perang bersama, bahwa Dia akan mengalahkan musuh-musuh mereka, dan apapun yang terjadi, apapun situasi strateginya, mereka akan berhasil melewatinya. Karena inilah tatanan dunia. Begitulah cara semuanya akan berjalan. Dan kita mendapati bahwa jika seseorang adalah rasionalis sekuler, untuk pahami. Dan saya sudah mengatakan hal ini sejak lama. Maksud saya, 10 tahun yang lalu, saya mulai berpikir bahwa perang-perang berikutnya akan berkisar pada simbol-simbol keagamaan. Al-Aqsa versus Bukit Bait Suci. Dan tahu kan, mungkin ada yang berkata, tapi Israel bisa dikalahkan, mereka bisa dihancurkan. Dan saya bilang, ya, kamu tidak mengerti. Orang seperti Smotrich sangat cerdas. Entah kamu setuju dengannya atau tidak, dia bukan orang bodoh. Saya ingat pernah bertemu dengannya beberapa tahun lalu, dan dia berkata dengan sangat ceria, dengar, ini rencana kami, tapi kami butuh perang besar untuk benar-benar menuntaskan rencana itu. Perang besar, krisis besar untuk menyelesaikannya. Ya, sebenarnya mereka menantikan Armageddon. Maksud saya, itu memang bagian dari semuanya. Bukan begitu. Ya Tuhan, ini bisa berakhir dengan kiamat. Tidak. Mereka justru cukup senang dengan hal itu, karena ini sudah diharapkan. Kita sedang bergerak menuju zaman mesianik. Dan bagian dari datangnya zaman mesianik dan kedatangan Mesias adalah perlunya perjuangan apokaliptik yang akan mengantarkannya. Jadi, menurut saya, kita harus membacanya dengan sudut pandang yang sangat berbeda, bukan dengan kacamata rasionalisme sekuler. Kita sudah tadi mencoba terlalu memahaminya melalui lensa itu. Maksud saya itu masih begitu banyak kait melalui unsur-unsur eskatologis dan mesianiknya. Bahkan pada tahun 1920-an, seorang sejarawan Yahudi terkenal, Cholon, menulis sebuah buku tentang mesianisme. Dan dia menulis, bahkan pada tahun 1920-an, bahwa dia telah meramalkan akan ada ledakan semangat mesianik di Likud pada waktunya. Dia menulis ini pada tahun 1920-an dan dia sudah melihatnya akan terjadi. Jadi kita harus mencoba memahaminya dengan cara itu. Sangat sulit untuk memprediksi dengan tepat apa yang akan terjadi. Sangat sulit untuk memprediksi apa konsekuensinya. Tetapi saya pikir dampaknya akan dramatis bagi Amerika Serikat. Karena saya tidak percaya pada dikotomi yang telah mengakar di AS. Bagaimana seseorang bisa menjadi America First dan pada saat yang sama melayani kepentingan Israel secara utama. Saya tidak berpikir dapat bertahan. Saya pikir ini akan menjadi perdebatan besar di masa depan di Amerika tentang hubungan tersebut.
terutama mengingat apa yang telah terjadi dan apa yang mungkin terjadi di tempat lain. Elsewhere. And I think it's going to be Dan saya pikir hal ini juga akan menentukan masa depan Israel. Saya tidak tahu bagaimana hasilnya nanti atau apa konsekuensinya. Kita harus menunggu dan melihat. Banyak hal bergantung pada perang ini, jika benar terjadi. Tampaknya seperti yang saya coba jelaskan, kita bisa melihat semua bagian sedang disusun. Simulasi perang sedang berlangsung di kabinet Israel. Amerika mengatakan ya, orang-orang Amerika bersemangat tentang hal itu. Seluruh tim tampak berapi-api. Trump berkata, oh kalian Iran sudah diberi kesempatan, tapi ini bukan presiden yang bisa kalian permainkan. Ketika dia mengatakan sesuatu, dia sungguh-sungguh. Iran sudah punya empatan, dia sudah ada kesempatan. Dan kalian menyeting Iran dan Maduro, kalian menyanyikannya. you Iranians and Maduro, you threw it away. I like the point you made about rationality. Saya suka poin yang Anda buat tentang rasionalis, karena cermati tidak bagi paralis politik dek, hal itu menjadi kelemahan dalam analisis, menurut saya. Ketika terjadi pertikaian internal mengenai America First, seperti yang terjadi di AS, ekspresivitas semacam itu dapat menarik negara tersebut ke dalam konflik dengan Iran, mirip dengan bagaimana pertikaian antara Demokrat dan Republik pada tahun 2015 menyeret kebijakan terhadap Rusia ke dalam pertempuran internal mereka. Dan tentu saja, ketika Anda menambahkan ideologi, mesianisme Israel, itu membawanya ke tingkat yang sama sekali baru. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Thank you so much for taking the time. I just finished it very quickly. Yeah. Saya baru saja menyelesaikannya dengan sangat cepat. Kamu tahu, kita tidak bisa sepenuhnya membebaskan Barat dari memiliki unsur ini juga. Maksud saya, unsur eskatologis. Dan berkata bahwa kita sepenuhnya rasional, sementara mereka tidak. Karena sebenarnya, yang kita lihat selama periode ini adalah pengkultusan terhadap Manikeisme. Maksud saya, kita telah melihat para pemimpin Barat berbicara tentang bagaimana kita sedang berjuang dalam pertempuran antara terang dan gelap, antara kebaikan dan kejahatan. Kamu sering mendengarnya di Eropa tentang Tuan Putin dan tentang Rusia. Maksud saya, hal ini muncul, kamu ingat pidato Biden yang diadakan di Liberty Hall, dengan cahaya merah tua dan latar yang dramatis. Dan dia membingkainya, kita sedang berkebaikan melawan kejahatan, kota bercahaya di atas bukit. Lalu von der Leyen dan para pemimpin Eropa menindaklanjutinya dan tampaknya telah menginternalisasi gagasan bahwa ini adalah perang Manikeis, bukan perang dengan sebab-sebab historis yang sangat jelas. Very clear sort of historical causes. Well, thanks again. Norek, kasus Skorlhan, tahu begitu dermawakan pevku dan berbaik bagi pen order tentang Israel, AS dan Tetseedlan. Iran, of course.